la haula wala quwwata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua bersama di sini dalam rangka belajar, ajar, dan saling memberdayakan satu sama lain, dan semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat kesehatan, kesempatan untuk belajar dan berbagi, dan juga rezeki yang berkah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat yang senantiasa istiqomah dalam berbagi, dalam menginspirasi, dan juga dalam memberikan teladan yang sempurna bagi kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua insya Allah syafaat Rasul di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, untuk menambah berkah pertemuan kita pada siang hari ini, mari bersama kita berdoa munajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, sambil juga berdoa untuk keselamatan saudara-saudari kita yang berada di Gaza Palestina. Semoga mereka semua bisa hidup dengan damai, dengan aman, sama seperti kita yang ada di sini ya. Silahkan berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu semua atas doanya. Semoga semua doa yang kita panjatkan kehadirat Allah senantiasa diijabah dan dikabulkan baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita maju ke sesi 1 ya, sambil menunggu Pak Suwito ya, Bu Erna ya. Kita bermain dulu ya, bermain tepuk sehat ya, tepuk sehat. Kalau saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu nanti tepuk 1. Ya, kayak gitu ya. Oke. Kalau tepuk 2, tek tek. Oke. Kalau tepuk 3, tes tes tes. Oke. Tepuk 4, tes 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 tes. Tepuk 5, tek 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 tek. Oke? Ya. Silakan Bapak Ibu, boleh deh dinyalakan kameranya, nanti dimatikan lagi boleh setelah tepuk-tepuk ya. Nyalakan dulu Bu Nani. Wih, di jalan ya. Mantapnya. Betul-betul ini ya. Mau ke rumah sakit, Bu. Dulu. Oh iya, enggak apa-apa. Sehat ya Bu Nani. Iya, Bu. Mari kita tepuk dulu ya. Oke, semuanya ya yang masih bisa on cam silakan, yang ada gangguan atau terkendala koneksi nggak apa-apa. Boleh tepuk-tepuk sama-sama saya ya. Oke, kalau saya bilang tepuk 1, kita ya, tepuk 2. Oke, ya. Tepuk 3. Cek, cek, cek. Oke, bagus. Tepuk 4. Cek, cek. Oke, terima kasih. Tepuk 5. Cek, 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 cek. Nah, sekarang untuk instruksi selanjutnya adalah tepuk 5 3 kali. Setelah itu bilang yes. Oke. Ya. Silakan tepuk 5 3 kali. Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Yes. Sama-sama semuanya. Yes, yes, yes. Bisa. Oke, sekali lagi ya. Tepuk guru hebat Kaltim. Cek, 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 cek. Yes, 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 bisa. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu Tri, terima kasih Bu. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bertepuk tangan. Nah, tepuk tangan tadi juga untuk mempersilahkan dan menyambut Bu Ratna yang sudah tidak sabar untuk berbagi praktik baik yang sudah dilakukan di kelas belajarnya. Sambil menunggu Pak Suwito ya, Bu Erna. Baik, Ya, iya Bu, sambil, izin. Beliau sepertinya masih
rapat Mm-mm. mungkin karena saya hubungi masih belum ada respon dari tadi dia pesan kalau saya belum respon masih di rapat ya gitu. Izin. Gini, Gak gini. apa-apa Bu Erna, jadi nanti setelah Bu Ratna kalau sudah masuk Pak Swita boleh nanti dipotong nanti baru kita lanjutkan lagi ya. Baik, siap, Oke. siap. Terima kasih Bu Erna. Tidak usah berpanjang lebar lagi teman-teman. Mari kita belajar bagaimana sih Bu Ratna menyajikan sebuah praktik pembelajaran yang baik. Yang insya Allah kita akan mendapatkan wawasan yang banyak dari Bu Ratna. Dan juga cara bagaimana mengelola kelas dengan efektif dan efisien. Tidak berpanjang lebar, dipersilakan Bu Ratna untuk open mic dan siap untuk menyajikan praktik terbaiknya. Kita tap-tap layar ya, jangan lupa untuk tepuk tangan buat Bu Ratna, silahkan. Silahkan Bu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. menjelang sore. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat lahir batin, sehat walafiat. Alhamdulillah, walaupun partisipannya baru 21, tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama belajar, Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini kepada yang sama-sama kita hormati, Ibu Haja Dayang Suryani, selaku motivator saya, motivator handal, super. Dan kalau boleh saya bilang, beliau adalah bagian terpenting buat kita di bidang pendidikan. Amin. Semoga Bunda yang sehat selalu, Amin, amin. berkah usianya, dan bisa membersamai kita selamanya. Amin. Alamin. Kemudian yang juga saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir di room ini. Semoga kita juga sama-sama bisa belajar. Saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Ini karena memang kepentingan kita yang tidak bisa terlepas dari bagian kita sebagai guru. Jadi sekurang lebih beberapa hari yang lalu saya diminta MD untuk membersamai dan menyampaikan informasi terkait dengan apa yang pernah saya lakukan. Saya yakin Bapak Ibu guru juga tidak kalah hebat saya mungkin punya saya ini adalah bagian yang sederhana dan belum masuk bagian kategori yang bisa dipublikasikan ke kelas-kelas kelas-kelas tinggi seperti karya-karya MD. Jadi artinya hanya niat yang ada dan kita bisa melakukan semua kegiatan seperti salah satu contoh yang mungkin sebentar lagi bisa saya tampilkan. Sebelumnya, kalau saya melihat dari yang sudah hadir, ada sebagian ibu-ibu guru, boleh saya sapa dulu ya. Ada yang baru gabung, yang sudah on cam, ada Bu Kasma, semangat Bu Kasma. Ada Ibu Marlina, salam kenal Ibu. Bu Lili, Pak Topik. Kemudian Bu Erna juga yang tadi sudah mendahului, ada Bu Ida, ada Putri. Ini Besti nih, Besti di ekonomi, alhamdulillah Mantap. membersamai kita hari ini. Putri juga keren loh, MD. Nanti kesempatan berikutnya bisa dipikir Oke, siap. untuk Putri, berbagi siap-siap ya. praktek baiknya. Ya. Kemudian ada Bu Aspianti. Salam kenal Ibu. Ya, nanti sambil berjalannya waktu, mudah-mudahan kita saling mengenal lebih jauh. Salam kenal juga. Iya. Kemudian teman-teman yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Tapi ibu-ibu, bapak yang ada di room ini, pastilah di hati yang paling dalam, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan sore ini, yang sama-sama nanti kita
ambil manfaatnya jika itu bermanfaat buat kita semua. Perkenalkan, sebentar ya Mem, saya siapkan PPT-nya dulu. Sambil saya persiapkan, saya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa pada hari ini. MD tadi sudah sempat saya ceritakan. Sambil nunggu ya MD ya, ntar. Punya cerita sedikit, Allah luar biasa dengan doa kita yang kita panjatkan dengan tulus. Tadi pagi saya sempat Bapak Ibu mengalami satu gangguan pencernaan yang 7 kali harus bolak-balik ke kamar mandi. Alhamdulillah saya lawan, saya berusaha kuat dan saya berusaha bisa tampil siang ini. Alhamdulillah perut saya sudah tidak terasa melilit lagi seperti pada subuh hari tadi. Itu berkat semangat kali mau ketemu MD dan teman-teman. Nah, semangat Bu Ratna. Iya, alhamdulillah. Ini satu karya sudah bisa kelihatan Bapak Ibu. Sudah Bu Ratna, mantap. Baik. Sudah Bu, sudah. Iya. Alhamdulillah. Ya. Alat peraga balon cerah. Iya. Jadi, Secerah ibu gurunya. iya. Mantap. Semangat betul Pak Taufik. Wah, saya tuh pengen MD supaya anak-anak gak bosan seperti layaknya belajar biasa. Terus kita sedikit agak main-main dengan satu alat peraga yang ngepas dengan materi saya. Akhirnya dari hasil ngobrol-ngobrol, dah akhirnya kesebutlah balon cerah yang boleh saya bacakan di dalam kurung di bawahnya itu. Saya lebih kepada balon cerah itu panjangannya adalah bank langsung, on, cepat, rahasia. Itu nanti hubungannya dengan ATM gitu. Bapak Ibu pasti sudah punya semua di dompetnya. Jadi pada saat kita memerlukan satu dana, itu yang paling pas, yang paling cepat, yang bisa kita lakukan kapanpun, asal alatnya itu tetap dalam kondisi baik, pasti kita bisa gunakan dengan baik. Itu sih mulanya dari situ. Akhirnya dengan kata balon itu, akhirnya kita beneran pakai balon yang lumayan warna-warni, saya variasi setiap kelompok. Oke. Nah, ini udah selesai nih apa nih? Sebelum saya mulai masuk ke bagian-bagian yang berikutnya, seperti yang disebutkan MD tadi, mohon izin MD, saya membacakan sedikit yang sudah saya siapkan. Sekali lagi saya sampaikan, saya adalah guru ekonomi yang bukan siapa-siapa. Nama saya Ratna Ardiana. Kebetulan saya lulus S1 dari Universitas Mula Warman tahun 96. Barakallah. Sekarang posisi saya mengajar di SMA Negeri 1 Balikpapan. Alamat rumah saya Bapak Ibu di Jalan Al Makmur 2, RT 31 nomor 85B, Kelurahan Damai, tepatnya di Dam, kalau sebutan akrabnya begitu, di Balikpapan Kota, kecamatannya. Nomor WA dan nomor HP saya ada di tampilan layar ini. Pengalaman kerja, saya mulai menjadi guru SMA, itu sejak saya lulus dari Universitas Mula Warman tahun 96. Tuh. Jadi kita punya kenangan indah kalau bersama MD itu saya kuliahnya bareng, satu angkatan, satu waktu wisuda juga sama-sama. Jadi saya mulai mengabdikan diri di SMA Tunas Kelapa itu sejak tahun 1997 sampai 2003. Mungkin Bapak Ibu yang juga tahu persis SMA Tunas Kelapa itu berada di Jalan M. Yamin, Samarinda, yang tepatnya itu adalah binaan Warda. Jadi ada sedikit bagian yang terpenting di dalam kegiatan pembelajaran itu semi militer disiplin karena kita itu ada basicnya adalah kepramukaan yang lebih
ditonjolkan untuk ekskulnya. Kemudian saya kembali pulang ke kampung halaman saya. Itu sejak 2003 sampai 2017, alhamdulillah saya mengabdikan diri sebagai guru ekonomi di SMA Negeri 1 PPU. Dan 2017 sampai saat ini, saya juga tetap jadi guru ekonomi di SMA Negeri 1 Balikpapan. Mudah-mudahan pengabdian sebagai guru bisa saya laksanakan sampai batas pensiun nanti. Amin. Mudah-mudahan sehat doanya Bapak Ibu buat saya. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan dari pengalaman kerja saya. Kita langsung lanjut ke materi atau tampilan slide yang pernah saya laksanakan. Seperti biasa, Bapak Ibu guru hebat Kaltim yang berada di forum ini, kita pastinya menyampaikan dulu apa sih sebenarnya yang ingin kita kerjakan, dan motivasi itu penting buat saya, apalagi di dunia pendidikan saat ini. Pembinaan karakter itu kalau saya boleh bilang sebagai guru harus kita kedepankan sebelum kita memberikan pelajaran. Setuju ya Bapak Ibu, MD dan Bapak Ibu yang lain? Setuju Setuju. dengan apa Setuju yang semua, Bu. Siap. Jadi kenapa kita tidak perlu harus memberikan materi pembinaan karakter tuh, kalau saya Bapak Ibu 10 sampai 15 menit saya tuh pasti pembinaan karakter dulu. Entah saya dalam posisi mengajar 3 jam sekaligus atau 2 jam. Tapi kalau misalnya saya pas jadwalnya hanya 1 jam, mungkin saya lebih pendekkan waktu untuk pembinaan karakter. Minimal mengingatkan siswa-siswi untuk tetap berada dalam kondisi baik, sopan santun, dan seterusnya. Selalu diingatkan sebelum kita memberikan materi pelajaran. Karena di saya memberikan pembinaan karakter itu biasnya pasti positif. Pada saat siswa-siswi sebelum menerima pelajaran, kalau kita sudah yakinkan diri mereka siap dengan tulus, ikhlas, insya Allah apa yang kita sampaikan bermanfaat dengan baik. Seperti itu. Yang saya lakukan seperti biasa, yang Bapak Ibu juga lakukan. Kebetulan balon cerah ini terkait dengan materi Lembaga Jasa Keuangan Perbankan. Tuh Bu Tri pasti tahu banget. Ada Bu Ida juga. Ada Bapak Ibu guru ekonomi yang lain mungkin yang sudah bergabung. Sama halnya dengan yang saya sampaikan berikutnya. Setelah itu, kalau kita sudah mulai menyampaikan materi ini, seperti biasa, kita tuh lebih sukanya berkelompok kali ya, Bapak Ibu. Saya juga suka dengan metode ini, karena anak-anak biar nggak main sendiri, mau tidak mau, kalau pembimbingan saya pada saat kerja kelompok itu, saya berusaha semua siswa aktif, tidak ada yang tidak diberi kerjaan. Nah, itu yang saya lakukan. Kalau boleh saya berbagi praktik baik saya, seperti itu yang saya lakukan. Jadi, semua siswa saya beri tugas yang benar-benar dia tidak sempat untuk memikirkan kegiatan lain di saat jam pelajaran ekonomi, pelajaran saya maksudnya begitu. Nah, ini adalah pembimbingan yang setiap kelompok pasti saya datangi sampai saat waktu untuk kegiatan selanjutnya. Seperti ini Bapak Ibu. Dan ini saya yakin Bapak Ibu pastinya lebih hebat pembimbingannya, saya yakin. Baik, yang ini setiap kelompok seperti biasanya setelah semuanya sudah apa yang kita sebutkan di dalam kegiatan kerja kelompok tersebut, pastinya setiap kelompok nanti akan mempresentasikan materi tentang apa yang kita sampaikan. Contohnya kalau pada saat balon cerah ini, saya menginginkan siswa-siswi saya mempresentasikan materi tentang Lembaga Jasa Keuangan Perbankan secara umum dan secara khusus. Nah,
Terkait dengan produk bank, di situ ada salah satunya adalah ATM yang pasti sudah familiar banget dengan kita semua. Itu bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Kemudian kelompok lainnya dipersilakan untuk bertanya atau memberi tanggapan, saran, dan lain sebagainya. Sama seperti itu. Nah, ini bagian-bagian dokumentasi yang pada saat itu dan menjadi bagian yang sudah berguna sekali karena alat peraga ini juga sudah masuk bagian penilaian angka kredit pada saat saya alhamdulillah kemarin mengikuti kegiatan kenaikan pangkat ke 4B dan ini sudah dinilai oleh Ibu Dayang Suryani yang dapatkan poin 2 ya MD ya kalau alat peraga. Iya, Mbak, siap. Iya. Alhamdulillah dengan kita membuat dan menyusun seperti ini tidak sia-sia Bapak Ibu. Saya mungkin hari ini berniat juga untuk membagi cerita selain praktek baik ini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sesederhana apapun itu asal kita sesuai aturan dan perjalanan insya Allah eh, ada penghargaan, ada nilainya. Apalagi sekarang kenaikan pangkat dan sebagainya, kita juga persiapannya tidak asal-asalan, harus mengisi apa dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, seperti biasa saya memberikan penjelasan permainan karena di situ kan tadi judulnya balon cerah. Jadi semua kelompok saya bedakan tuh balonnya ada yang warna ungu, biru, kemudian ada putih. Kalau di gambar ini yang sempat terekam ada yang warna ungu dan sebagainya. Di dalamnya, di dalam balon itu sudah saya masukkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya pasti pertanyaan itu mengarah kepada materi tentang yang saya jelaskan tersebut. Jadi semua bagian-bagian yang menerima atau nanti kita mainnya tuh pakai lagu Bapak Ibu. Itu sudah saya sebutkan juga di bagian paparan yang kelima, bisa dilihat. Siswa memahami materi tentang ATM dan mampu menjawab pertanyaan yang tersedia di dalam balon dengan cara demonstrasi diiringi lagu. Jika lagu yang dinyanyikan berhenti, berarti yang menjawab pertanyaan adalah siswa yang menerima balon terakhir dan seterusnya seperti itu. Seru Bapak Ibu. Artinya anak-anak mau tidak mau pada saat dia terakhir lagu stop, dia pasti harus siap-siap untuk jawab dan sebelumnya pasti kita jelaskan. Seperti itu yang pernah saya lakukan. Artinya tidak hanya mendengarkan kita menjelaskan materi, juga tidak pakai PowerPoint yang seperti biasa, tapi dengan peragaan seperti ini, anak-anak sambil apa ya, sambil senang gitu, nggak juga bosen, tahu-tahu nanti terus bel istirahat. Kemudian setelah itu semuanya udah selesai jawab pertanyaan dari masing-masing yang sudah kita kerjakan di atas tadi. Terakhir, masing-masing kelompoknya membuat kesimpulan dari materi ATM. Ini sederhana ya Bapak Ibu. Dan diakhiri dengan setelah anak-anak sudah menyimpulkan, baru saya sebagai gurunya menyimpulkan hasil diskusi secara umum dari diskusi kelompok-kelompok yang ada di kelas tersebut. Biasanya saya kelompoknya 5. Kalau misalnya lihat muridnya agak dikit, tapi rata-rata selama ini saya kalau buat kelompok di satu kelas itu 5. Dan setiap kelompoknya itu sekitar 7. Atau ada yang 8. Karena kita kan rombelnya antara 32 sampai 36 gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang pernah saya lakukan. Dan alhamdulillah hasilnya anak-anak responsif sekali dan senang. Itu praktek berbagi praktek baik yang bisa saya sampaikan hari ini MD. Tambahannya mungkin saya mengajak Bapak Ibu yang sudah siap waktunya untuk naik pangkat itu rajin-rajin untuk untuk apa ya? Untuk membuat karya ya MD ya. Karena semua karya tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Saya merasakan sekali bahwa
saat kita punya keinginan dan memang kita sungguh-sungguh, pasti ada hal baik yang akan kita terima. Itu barangkali MD yang bisa saya sampaikan. Dengan waktu yang tersedia, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan berbagi praktik baik dari saya ini menjadikan satu bagian yang kalaupun ini bisa dicontoh, alhamdulillah. Kalaupun ingin dikomentari, apanya yang kira-kira yang lebih harus pas bagaimana lagi, silakan Bapak Ibu saya kembalikan sepenuhnya ke MD sebagai yang membersamai dan memimpin acara pada hari ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus meriah dulu untuk Bu Ratna. Boleh di-tap-tap layarnya dengan stiker-stiker aplaus ataupun langsung tepuk tangan seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Oke, baik Bu Ratna. Bu Ratna ini adalah seorang pejuang tangguh ya. Pejuang tangguh artinya selalu memberikan upaya dan ketekunan untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi kita tidak pernah melihat suatu karya yang sempurna, tapi karya yang memang sederhana, tapi memberikan makna yang luar biasa bagi setiap pembelajaran dan proses-prosesnya yang unik dan pastinya menyenangkan. Dan kalau kita lihat tadi balon cerah itu pasti anak-anak akan bermain balon, dan ketika anak-anak bermain pasti ada sense of happiness di dalamnya. Bagaimana Bu Erna? Sense of happiness itu penting ya. Jadi bagaimana rasa bahagia ketika mengajar itu penting. Kita tegas memang ketika mendidik anak, tapi tetap saja harus bisa memunculkan sense of happiness ketika belajar. Itu yang kita bisa pelajari dari Bu Ratna ya. Dan sebelum kita tanya jawab, kita akan masuk dulu di materi kedua, sebelum juga nanti kita bicara panjang lebar tentang apa sih yang nanti akan diperlukan. Pendidik berkualitas yang seperti apa nanti yang akan diperlukan oleh OIKN ya Bu Erna ya, dan bagaimana kita juga bisa terjun di otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan semua kualitas dan kapabilitas yang kita miliki, sehingga artinya kita tidak akan hanya jadi penonton saja di negara kita ini, tapi kita juga bisa turut berkontribusi besar untuk perkembangan pendidikan yang ada di IKN. Gimana Bu Erna menyikapi hal ini? Silakan Bu Erna, 1-2 patah kata. Silakan. Izin sebelum membahas itu, Ibu Dayang dan rekan-rekan, kami mohon maaf. Kebetulan Pak Andir sepertinya tidak bisa meninggalkan rapat, Ibu. Kemarin beliau sebetulnya berkenan hadir. Ini juga beliau masih baru menghubungi saya kalau beliau sepertinya berhalangan hadir karena tidak bisa keluar dari rapat. Kebetulan terkait dengan MOU dengan Kemenkes. Jadi mohon dimaafkan ya Bu Dayang dan rekan-rekan, izin nanti untuk pertemuan selanjutnya akan kami koordinasikan kembali untuk kehadiran beliau supaya dapat memberikan sambutan dan arahan, terutama perkenalan karena banyak dari Bapak Ibu guru hebat Kaltim ini yang belum berkenalan ya. Kenalan. Ya. Gitu Ibu Dayang. Mungkin saya ngikutin dulu aja ya Bu. Oke, ngikutin dulu. Oke, siap Bu Erna. Bapak dan Ibu, Bu Erna ini adalah guru penggerak asal PPU dan guru penggerak hebat ya, angkatan pertama, pionir ya Bu Erna ya, yang betul-betul menjadi sebuah contoh buat kita semua ya, bahwa everybody is possible. Semua orang itu pasti. Dan Bu Erna adalah salah satunya yang akan ikut nanti berkontribusi positif untuk membangun OIKN ke depan. Kita beri aplaus meriah ya untuk Bu Erna, bagian analis ya Bu Erna ya, dari pelayanan dasar OIKN. Gitu ya Bu Erna ya, tim analis. Sekarang saya di posisi pengawas sekolah Ibu. Oh, pengawas sekolah, ya. Masya Allah luar biasa ya. Termasuk juga akan memberdayakan kualitas guru-guru yang ada di wilayah sasaran OIKN. Betul, ya kebetulan saya juga sebagai PIC untuk peningkatan kapasitas guru di daerah IKN. Siap. Oke, siap. Silakan. Oke, ya terima kasih Bu Erna atas perkenalan singkat ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita lanjutkan dengan materi kedua. Nanti pertanyaannya boleh ditulis di chat box. Kemudian boleh juga ditanyakan secara langsung dengan Bu Ratna.
Jika ada hal-hal terkait dengan teknis mengajar dan lain sebagainya, bisa nanti ditanyakan ke Bu Ratna, gimana sih proses pembelajaran atau mekanisme yang harus dilakukan terkait dengan implementasi dari balon cerah itu sendiri. Boleh ditulis di chat box atau nanti boleh open mic dan silahkan ditanyakan secara langsung. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya materi kedua tentang manajemen kewirausahaan terkait dengan apa yang bisa kita lakukan nanti teman-teman di sekolah. Jadi kita bagi dulu ya, sudah terlihat layarnya Bu Erna dan teman-teman? Oke, sudah terlihat ya? Oke, sip. Oke, ini saya tulis bahasa Inggris, tapi nanti saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bu Erna juga bisa nih menerjemahkan ini ya dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan media literasi sebagai bagian dari manajemen kewirausahaan. Jadi karena saya memang bergerak dalam bidang literasi dan saya juga guru bahasa Inggris, jadi saya coba untuk berbagi bagaimana membuat sebuah Englishpreneurship. Ya, jadi bahasa Inggris yang dikaitkan dengan manajemen kewirausahaan. Dan ini penting bukan hanya buat saya sebagai guru bahasa Inggris, tapi juga buat sekolah ya, teman-teman guru. Jadi kita bisa sama-sama berkontribusi untuk sekolah kita, juga untuk meningkatkan kapasitas diri kita secara pribadi dan juga membantu OIKN supaya lebih populer lagi, jadi ada orang Kaltim lagi yang akan bisa untuk terjun di level-level nasional ataupun internasional. Sekali lagi, media literacy is the ability to access, analyze, evaluate, create, and act using all forms of communication. Kita tidak akan mungkin bisa terlepas dari yang namanya jenis-jenis komunikasi. Yang salah satunya yang sering kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menganalisa, mengevaluasi, mencipta, dan beraksi dalam setiap jenis komunikasi, jenis dan bentuk komunikasi. Kalau di guru penggerak, semua jenis komunikasi itu sudah dilakukan. Ya, Bu Marlina ya, bagaimana kabarnya Bu Marlina? Boleh say hi. Ini guru penggerak angkatan 10, Bu Erna dan teman-teman. Angkatan 10 BGP Kaltim ya. Oke, ya Bu Marlina ya. Nanti boleh ya sambil nanya ya, dan beberapa guru ada Bu Rati, ada Bu Ika, dan Pak Sul juga adalah guru penggerak angkatan 10. Selamat bergabung ya. Jadi coba bagaimana kita bisa membangkitkan sebuah kemampuan. Kemampuan untuk apa? Mengakses, menganalisa, mengevaluasi, mencipta. Ini penting. Ranah mencipta menjadi ranah tingkat tinggi dalam taksonomi Bloom. Jadi tingkat tinggi, kita harus bisa mencipta. Seperti Bu Ratna tadi, Masya Allah luar biasa. Mencipta balon cerah. Apa tadi Bu Ratna kepanjangannya? Coba kita lihat ya. Ini adalah akronim. Oke. Iya. Bang, Bang, silakan. langsung on. On. Tepat, rahasia. Tepat, rahasia. Itu adalah sebuah cipta. Oke. Sebuah cipta yang harus coba kita asah. Asahlah bakat. Karena yang tahu persis diri kita itu kita sendiri. Lakukan lagi untuk melihat apa sih yang diperlukan di dunia atau di institusi pendidikan di mana kita sedang ada saat ini. Kita adalah guru, kita di sekolah. Terus siapa dong yang ingin membangun sekolah kalau bukan kita gurunya? Siapa dong yang akan membangun OIKN kalau bukan dari unsur praktisi pemerintah atau unsur praktisi pendidikan? Jadi sama-sama kita membangun. Kalau kita tidak kolaborasi, mungkin tidak akan bisa OIKN ini berdiri dengan diisi oleh orang-orang Kaltim. Sekali lagi, yang terutama adalah bagaimana Balikpapan menjadi main gate untuk pendatang ini bisa masuk ke IKN, dan mereka harus tahu dulu, say excuse me. Mereka harus permisi dulu, karena kita tuan rumah, Bapak Ibu. Tuan rumah harus siap. Siap apa? Siap untuk developing ability, siap untuk meningkatkan pengetahuan, kekuatan, kemampuan. Untuk apa? Accessing. Untuk apa? Analyzing. Untuk apa? Evaluating. Untuk apa? Creating. Untuk apa? Acting. Harus beraksi. Bukan hanya ngomong saja, tapi lebih banyak beraksi. Ada teorinya, ada konsepnya. Oke, ini seperti yang diutarakan oleh Weinberg 2014.
urges educators to teach media literacy and empower students to engage critically with information and amplify their voices as creators and digital authors. Teaching media literacy is aimed to prepare students for the present and the future. Kita langsung kesimpulannya saja. Jadi ini konseptor pendidikan yang memang benar-benar terjun di dunia literasi yang akan nanti kita bawa ke dunia atau ke manajemen kewirausahaan. Jadi kita coba untuk amplify our voices, bagaimana meningkatkan suara kita. Ingat, modul 3, nanti Bu Erna masih ingat ya, kita harus belajar bagaimana express out the voice, the choice, and ownership. Bagaimana kita coba ungkapkan keahlian kita dengan suara, dengan pilihan, dengan kepemilikan. Voice, choice, and ownership. Itu yang penting. Tunjukkan bahwa kita punya suara. Tunjukkan bahwa guru OIKN atau pejabat struktural punya suara. Punya apa lagi? Punya pilihan. Punya apa lagi? Punya kepemilikan. Ingat, IKN punya kita. Kita adalah pemiliknya. Jangan sampai orang datang, mereka yang miliki Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu kita harus belajar bagaimana manajemen kewirausahaan ini bisa menjadi bagian dari diri kita secara personal, dan artinya ke depan kita juga bisa membangun institusi pendidikan kita dengan manajemen kewirausahaan yang kita miliki. Ingat, media literasi menjadi bagian kecil atau salah satu contoh untuk mempersiapkan kita sendiri, murid kita, untuk masa depan yang ada di depan mata kita saat ini. Ini realita. Yang ada saat ini adalah realita, dan yang kedepannya adalah masa depan. Dan itu nanti yang kita persiapkan ya. Jadi ini yang perlu kita pelajari. Dari siapa? Dari seorang Weinberg. Ada teorinya. Jadi ini bukan hanya sekedar lip service atau basa-basi, tapi kita belajar dari sebuah teori yang memang dikatakan sejak dulu tahun 2014. Apa yang harus kita diskusikan saat ini? Kita lihat seperti biasa STAR, situasi. Oke, jadi STAR itu situasi, S-nya situasi, T-nya tantangan atau challenge. Kemudian A-nya aksi atau action, dan pastinya setelah kita beraksi, kita harus melakukan refleksi. Ini poinnya. Jadi STAR itu dipakai di mana-mana, baik di dunia manajemen ataupun di dunia pendidikan. Ya, lanjut. Oke, nah disinilah. Oke, setiap sekolah pasti punya tujuan yang unik, tantangan, dan juga kondisi. Pasti. Dan kita sebagai penghuni sekolah harus punya apa? Helikopter view. Punya melihat. Kita harus melihat. Kita ini dibutuhkan di mana. Kita langsung terjun saja. Nggak usah harus ada SK, Bapak dan Ibu. Ketika ada kesempatan terjun saja. Tidak harus ada SK-nya. Kalau mau bekerja. Kenapa? Karena kita sudah diberi gaji oleh Allah. Ini sudah ada per bulan ini. Oke, bukan banyaknya yang berkah, tapi sedikit ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, itu akan jauh lebih berkah. Jadi challenge yang ada, tantangan yang ada pasti ada tantangan. Nggak mungkin setiap institusi, setiap komunitas pasti banyak tantangannya. Contoh, kita sudah coba, ayo teman-teman, ayo belajar yuk, sama-sama yuk. Ada Zoom, siapa yang fasilitasi? OIKN, udah bagus. Ini sudah ada nih spotnya. Udah ada celah buat kita untuk belajar bersama, tapi nggak semua orang mau belajar. Nggak semua orang. Ini hanya orang yang terpilih yang berada di sini. Kita tepuk tangan dulu ya, untuk orang-orang yang terpilih, yang mau meluangkan waktunya untuk berada di sini. Makanya sekali lagi saya bilang, untuk menjadi sedikit itu sulit. Mau menjadi yang banyak, yang sukanya cuma foto-foto sana-sini, cuma bisa ngomong sana-sini, tapi yang untuk beraksi sesuai dengan tupoksinya itu hanya sedikit. Makanya untuk menjadi sedikit itu susah. Kita harus bisa terus konsisten dan committed untuk itu. Ketika kita bekerja, ya bekerja, mengajar dengan sebagus-bagusnya. Ya, oke. Jadi berikan aksi-aksi yang menggali atau menguji adrenalin peserta didik kalau kita sebagai guru. Ya, kalau kita bicara soal sekolah, institusi, setiap sekolah punya visi dan misi, punya tantangan, punya keadaan, kondisi yang memungkinkan guru, peserta didik, dan kepala sekolah untuk bisa berbenah. Berbenah lagi untuk bisa apa? Reaching the goals, untuk meraih tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Jadi seperti itu. Jadi I'm not going to say that I'm perfect. Bukan. Saya juga tidak akan mengatakan bahwa saya perfect, but what I do right now, apa yang saya lakukan saat ini is based on what
I learned. Berdasarkan apa yang sudah saya pelajari. Artinya, apa yang saya lakukan, teaching and learning process will be possible because I learned. Jadi, sebuah pengajaran yang memungkinkan adalah rekam jejak dari apa yang sudah kita pelajari pada saat kita kuliah, pada saat kita melanjutkan sekolah, kemudian pada saat kita berinteraksi dengan social community. Guru Hebat Kaltim adalah sebuah komunitas yang ada yang untuk memberdayakan, ibaratnya memberdayakan, ada ilmu nih, ayo pelajari, ayo diterapkan di kelas, ayo buat video. Bukan untuk pencitraan, tapi untuk menorehkan jejak sejarah bahwa kita pernah melakukan ini untuk kepentingan pendidikan. Nah, jadi disinilah poin nomor 2. Guru murid yang ada dalam sebuah institusi pendidikan itu akan mengajar, belajar, dan beraksi. Jadi bukan hanya berbicara. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, inilah challenge-nya. Ini kalau kita bicara soal institusi dan ada guru, ada murid di dalamnya. Ini challenge-nya apa? Oke, kita lihat ya. Ini saya terjemahkan kembali. Mungkin kalau kita bicara tentang kualitas berbicara bahasa Inggris, mungkin kita bisa mengukur ya bagaimana anak-anak Indonesia ini belajar bahasa Inggris. Apakah dia dipandu oleh orang tuanya, apakah dipandu oleh gurunya, apakah gurunya ini menggali potensinya, dan lain sebagainya. Dengan keadaan-keadaan yang dimiliki, dengan kapabilitas yang dimiliki oleh peserta didik, mungkin kalau saya kaitkan dengan pembelajaran bahasa Inggris ya, beberapa anak-anak mungkin hanya bisa mengerti basic English. Kalau saya mau presentasikan di kelas saya saja, misalnya di kelas 11-2, karena saya wali kelas 11-2 dan juga mengajar di situ. Kalau saya bisa presentasikan di kelas saya itu untuk basic English yang dimiliki oleh anak-anak itu, yang memilikinya itu hanya sekitar 50%. 50%. Ya, jadi sudah bisa ditebak bahwa bagaimana anak-anak itu nanti bisa bertahan dengan kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki. Baik itu listening, viewing, reading, speaking, writing, and presenting. Karena di kurikulum nasional ini sudah ada 6 keahlian yang harus kita gali dari peserta didik yang beragam yang ada di kelas kita. Nah, juga tadi beberapa anak hanya mengerti ya basic English. Oleh sebab itu kita juga tidak harus memaksa juga ya anak-anak untuk langsung bisa bicara, karena it's about the process, and the process is not an instant way. Karena proses itu kan bukan sesuatu yang instan, itu perlu waktu. Dan kita memang perlu finding out ways, seperti Bu Ratna tadi. Harus cari cara biar anak-anak ini bisa oke, I can learn simple English. Oke, saya juga bisa belajar simple English. Start from simple. Ya, start from simplex to complex. Jadi semua diawali dari simplex to complex. Nah, nanti anak-anak yang low performing. Jadi ada low, ada average, ada high achiever. Jadi kalau low performance ini biasanya dia tuh minta diperhatikan lebih daripada yang punya high achiever itu ya. Jadi dia ingin diperhatikan lebih, dan that's what we have to do. Itu yang harus memang kita lakukan. Berarti kalau anak-anak yang biasa, ayo sini nak, Arya, ayo ya sini, mem, aku nggak bisa mem, nggak apa-apa, ayo gabung belajar. That's what we have in our class. Biarkan mereka bekerja, ini lebih bagus. Jadi kalau kita bicara, waktu saya di Dubai, mohon izin ya teman-teman semua, waktu saya di Dubai itu kita coba untuk membuat sebuah permainan dalam pembelajaran, dan itu menggunakan bahan-bahan yang tersedia. Jadi bukan IT base, bukan IT. Kalau IT mah kita kalah udah sama mereka udah tahu lebih dulu. Tapi ketika kita punya keunikan, kesederhanaan, simple but touch, suatu yang simple tapi menyentuh. Itu cuma kertas warna, itu cuma kertas biasa, itu cuma pensil warna, itu cuma pensil biasa. Tapi mereka can draw something and can create something. Bisa menggambar sesuatu, kita lihat ini anak-anak, bisa gambar sesuatu, bisa create something, itu it's more and much more better than IT. Karena kalau kita mau saing-saingan, we can't. Kita nggak bisa. Tapi kalau sebuah keunikan yang sederhana, hanya milik Indonesia, hanya milik kita sebagai yang empunya si ownership tadi ya, ownership of local content. Bagaimana kita menjadi pemilik dari local content, muatan lokal yang ada di daerah kita.
Bu Erna masih ingat kan waktu saya ke Penajam Pasir Utara, saya ke tempat Bu Yeni itu saya khusus untuk bertanya dengan beberapa nelayan yang bekerja sebagai pembuat bubu, dan itu memberikan sesuatu yang something that another country doesn't have. Kalau di negara lain kan nggak punya bubu. Kita loh punya bubu, itu local content yang harus kita jual, itu maknanya yang saya sebut tadi, manajemen kewirausahaan. Bukan artinya jualan baju seragam, jualan pulpen, jualan buku, bukan. Jadi manajemen kewirausahaan artinya how we're going to brand the local content that we have. Bagaimana kita bisa menciptakan branding sesuai dengan local content yang kita miliki, baik di sekolah atau di daerah tertentu. Itu kan masih wilayah kita ya. Kan di PPU itu masih wilayah Kaltim. Jadi kita coba tarik lagi, dig out the potential, dan dihubungkan dan integrasikan di dalam pembelajaran kita. Karena kalau tidak demikian, kita akan susah bertahan. It is hard for us to survive. Bu Erna minta tolong di ini. Kena 12. Erna minta tolong Bu Erna. Ya, izin Bu, ya. Yang bocor tadi ada suaranya. Oh Ada ya, suara sebentar. yang terdengar. Saya komunikasikan dengan tim. Ya, siap. Oke, ya siap. Jadi kalau sesuatu yang ada di daerah kita, beberapa daerah itu punya keunikan seperti pembuatan bubu. What is bubu? Ketika saya kirim video saya untuk melihat secara langsung proses pembuatan bubu, karena saya ingin mengajar procedure text, mengajar teks prosedur. Dan saya lihatkan proses pembuatan bubu dan saya langsung menginterview, langsung mewawancarai orang-orang yang bekerja sebagai pembuat bubu. Itu sesuatu yang somehow attract others. Apalagi orang-orang di luar yang nggak tahu Bu Sohra, bubu itu apa Bu Sohra. Ini kesempatan Bu Sohra itu untuk popularize the name of bubu and the way how to make bubu. Jadi tugasnya Bu Sohra sebagai kepala sekolah untuk aku akan merangkul nih, embracing all the makers of bubu. Jadi coba embrace, dipeluk itu orang-orang yang sudah berjasa membuat bubu, dan tinggal kita sebagai educators ini yang akan mempopulerkan di negara sana atau di beberapa daerah lain di Indonesia yang nggak tahu bubu itu seperti apa. Seperti itu, selling branding. Jadi kita punya sebuah daya upaya untuk memperkenalkan brand yang ada di daerah kita atau sesuatu hal yang ada di surrounding our school, suatu hal yang ada di sekitar sekolah kita. Kan ini bisa jadi nilai jual untuk kita agar bisa eksis, dan orang lain atau sekolah lain pun nggak ada yang bisa menyamai kita. Itu sesuatu yang unik. Dan jangan lupa ketika kita sudah Bu Erna minta tolong, Bu Erna, ini ada yang ini lagi Bu Erna, ada yang ini. Ya. Izin masih sedang dikomunikasikan. Bentar. Oh ya, oke, siap. Ya, Makasih Bu Erna ya. Masih sulit dihubungi. Ya, siap. Oke, siap. Makasih Bu Erna. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu ya kemampuan murid, kita juga sudah tahu tuh bagaimana murid-murid yang ilmunya ini below average ini minta diperlakukan dengan spesial. Boleh, memang seperti itu. Jadi ini perlu perlakuan khusus ya, murid-murid yang low achiever. Ya memang kita harus memberikan waktu yang lebih untuk anak-anak itu. Dan ada saatnya ketika kita mau mendampingi anak itu di luar jam pelajaran, maka akan jauh lebih baik. Dan tanggapan mereka pasti luar biasa ya ketika mereka mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan kepada mereka. Memberikan special treatment itu pasti ada sebuah kebahagiaan dan kenikmatan yang akan kita dapatkan ketika kita memang mampu meluangkan waktu untuk anak-anak yang membutuhkan kita. Artinya ketika mereka siap, mereka sudah minta ini iya boleh. Nah, tapi nanti ya mama masih ini, yang they call me mama masih ini, siapin ini dulu, nah ya kamu belajar dulu di sini. Oke, ma'am, udah gitu. Jadi ada waktu kita juga untuk memberikan special treatment untuk anak-anak yang low achiever. Nah, kemudian jangan lupa juga kita sudah bagus di konten lokal. Kita sudah bagus untuk treating the students. Sudah bagus melayani murid, sudah. Kita juga sudah bagus untuk membuat sebuah
kewirausahaan di kelas kita lah paling enggak. Start from your class and go to your school. Dimulai dari kelas kita, kemudian menuju ke sekolah ya. Dan kemudian apa juga? Ya. Oke. Jangan lupa juga untuk membuat sebuah peraturan ya yang kita semua tidak akan pernah tolerir ya. Misalnya verbal bullying, oke, body shaming dan juga hitting one another. Itu ada juga peraturan dan itu bisa dilakukan dengan kesepakatan kelas yang baik ya Bu Soraya. Ingat ya, kesepakatan kelas bagaimana biar kelasnya ini free of verbal bullying, free of body shaming, free of hitting each other. Biar bebas dari verbal bullying itu jangan lupa karena semuanya pasti dimulai dari canda. Mau dimulai dari canda, setelah itu ada senggol-senggolan dan kemudian jadinya hitting each other. Nah, itu juga harus jelas juga karena anak-anak yang fokus ketika sudah ada distraksi, pastinya mereka nggak bisa konsen juga ya untuk konsen juga untuk melihat kenyataan yang ada di depan mereka. Yang salah satunya adalah verbal bullying dan itu marak terjadi di mana-mana. Terus apa yang kita lakukan? Nah, ini sederhana, tapi mudah-mudahan bisa dilakukan ya di kelas-kelas atau di sekolah-sekolah manapun dia berada. Jadi bukan hanya ingat ya, jadi bukan hanya menjual dalam sisi produk, tapi menjual citra sekolah ya, yang di dalamnya itu ada literacy, di dalamnya juga ada apa tadi? Ada bagaimana sebuah upaya untuk mengantisipasi perilaku bullying yang ada di sekolah. Yang salah satunya adalah drop a behavior card. Bagaimana kita coba berikan kartu-kartu perilaku. Nah, ini salah satunya. Sore di sini nah, ya kan? Sore senja gitu nah di sini. Iya enggak? Bu, siapa ini Bu? Yang Bu adminnya minta tolong ya Bu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh satu behavior card atau kartu perilaku. Stop and think, how am I acting right now? Ini pakai karton aja Bapak dan Ibu dibuat. Pakai karton, kemudian ditulisi, boleh bahasa Indonesia, karena saya bahasa Inggris, saya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau sudah anak-anak kita berinteraksi nih dengan anak-anak di kelas ya, terus ada yang tiba-tiba bicara atau main handphone, seenaknya kita bisa kasih behavior card. Dan mereka kita suruh baca, stop and think. Berhenti dan pikirkan apa yang sudah saya lakukan saat ini. Nah, ini dikasih ke anak-anak. Terus lanjutannya kayak apa kalau udah kita kasih? Ya, silakan lanjutkan. Ya, your present behavior is not acceptable. Please be more polite. Return this card to me in person after the class. Tadi perilakumu hari ini tidak bisa diterima ya nak ya, jadi tolong lebih sopan. Kembalikan kartu ini pada saya, pada MD secara personal setelah kelas selesai ya. Nah, ini boleh dibuat bahasa Indonesia, boleh, tidak harus bahasa Inggris ya. Ini karena saya guru bahasa Inggris, jadi saya pakai bahasa Inggris ya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, ini bisa dipakai dan ini juga untuk mempertahankan keutuhan mempertahankan ketuan kelas kita. Jadi kalau kita ngajar, anak-anak ribut juga nggak akan kondusif. Jadi tetap kita mengajar anak-anak untuk bisa fokus dalam belajar supaya ilmunya lebih berkah, jatuhnya lebih berkah. Nggak enak juga kalau kita ngajar mereka main HP, kan nggak enak juga ketika kita mengajar mereka lagi ngobrol. Padahal that's the time of listening. Padahal waktunya itu listening, mendengarkan, biar banyak input yang masuk ke sini ya. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, setelah tadi kita bicara tentang behavior card, kartu perilaku. Karena memang, kenapa kita harus bicara perilaku? Saat ini, bullying cases, kasus-kasus bullying itu udah marak loh. Memang ada yang terlihat, ada yang nggak kelihatan. Makanya apa yang kita perlu lakukan? Bawa kasus ini, kita perhatikan di kelas kita. Bisa nggak mereka bicara seperti ini? Karena nanti ketika mereka jadi presiden, insya Allah di kedepannya, ketika mereka menjadi menteri, ketika mereka menjadi pejabat, mereka bisa aktif, terjun, recalling memory what they have done before. Apa yang mereka sudah lakukan di kelas? Oh, saya sudah pernah belajar ini. Bahwa kasus ini harus dipecahkan dengan cara ini. Mereka kita ajak baca buku. Baca buku tentang bagaimana kita bisa mengantisipasi violence against children misalnya. Bagaimana bisa
menghentikan, menghapus kekerasan terhadap anak-anak ataupun remaja atau perilaku bullying lainnya. Kita tonton dulu ya. Present the materials for our study. Under the title Violence Against Children. Before we start presentation, my name is Gilberto Sunarso. My name is Naila. My name of violence against children. This incident is occurred in Balikpapan. The news involved a case of physical abuse by a domestic assistant named MR. Can you give us an example of emotional abuse on children? Question is, what role does education play in raising awareness about the impact of violence on children? My question is, what sign of violence in children do you need to pay attention to? Children, so we can do by doing some socialization for our generation, because it's important for us to know what's the impact for the children. Because the impact, it can make the children like have emotional damage, have a mental break. So I think it's important for us to do some socialization first, so our generation can know that violence against children is so important and it's so be dangerous. One kind of violence that just have their physical damage, but it can also attack their mental. So I think it's that we need to take attention is the physical damage. Oke, good job. Oke, tadi itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ini ada sebuah buku yang menjelaskan tentang gimana sih treatment yang harus dilakukan ketika anak itu memang sudah terlanjur sering melakukan aksi bully di kelas atau di sekolah dan lain sebagainya. Mereka harus baca supaya dapat apa? Dapat insight. Kalau mereka nggak baca, nggak mungkin dapat insight. Mau menulis gimana? Nggak baca. Gimana mau berkarya? Nggak baca. Nggak bisa. Jadi buku itu dibedah. Buku tentang bullying dan cara mengatasinya, cara bagaimana memberlakukan sebuah hukuman, sebuah undang-undang hingga bisa diterapkan. Mereka harus tahu karena mereka adalah speakers of tomorrow. Mereka adalah seorang pembicara masa depan yang seharusnya tahu ketika ada sebuah kasus seperti ini, mereka sudah punya bayangan bahwa ada solusi seperti ini. Dan didapatnya dari mana itu? Dari buku. Jadi hidupkan kembali membaca buku di dalam kelas. Saya kan bukan guru bahasa, saya guru matematika ya Bu Soraya. Tidak ada salahnya karena semua mata pelajaran membutuhkan bahan bacaan. Dan ingat sekali lagi, proyek P5 itu bisa dimasukkan ke pembelajaran kita. Jadi bisa diintegrasikan, bukan terpisah, tapi bisa diintegrasikan dengan pembelajaran-pembelajaran yang kita ampuh ya, khususnya kalau saya dalam bahasa Inggris, Bu Ratna dalam pembelajaran ekonomi, Bu Sohra dalam pembelajaran matematika, ada Bu Novi juga dalam pembelajaran fisika. Dan itu semua itu bisa diintegrasikan dengan bagus ya. Artinya selalu ada buku yang harus kita baca. Karena apa? Gaining insights is exactly from the book. Jadi untuk mendapat beberapa insights atau wawasan itu harus dari buku. Buku yang di online boleh nggak? Boleh. Baca digital sih bisa ya. Tapi kalau menurut saya, kalau kita baca buku lewat handphone, itu banyak notif yang masuk. Itu harganya berapa itu? Toples itu. Wah, nggak sempat kita membaca dengan bagus ketika ada notif-notif yang masuk. Jadi kalau bisa ya baca buku yang benar secara fisik bukunya. Jadi bukan buku yang ibaratnya kita baca lewat e-book dari cellphone atau yang lain sebagainya. Dan ini adalah juga beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Kita ajak anak-anak yuk ke perpus ya, ke perpus itu kalau alhamdulillah kepala sekolah saya sangat membolehkan ya, silahkan belajar di mana saja, kapanpun dan dimanapun. Ayo, selagi itu positif silahkan lakukan. So, bring sense of happiness, membawa anak-anak kepada sense kebahagiaan ya ketika belajar. Dan saya yakin insya Allah ini akan menjadi contoh buat kita semua bahwa ketika kita memanajemen kewirausahaan, kita mulai aja dari kelas dulu, nanti insya Allah imbasnya akan memberikan dampak yang banyak bagi sekolah kita. Kita lihat dulu ya. Okay, what do you think about our activity today? Our activity is fun and
really enjoy that one, right? So can you tell me a little? Oke, tadi dia bilang fun and really enjoyable. What do you think about this activity? This is so interesting and funny. So do you want to do this activity for the second time? Yes, I would. Thank you. Ya, seperti itu ya. Jadi simpel saja. Jangan lupa kita rekam. Kenapa sih segala sesuatunya harus direkam? Itu untuk menoreh tinta sejarah bagi kita sebagai guru yang kadang-kadang kita lupa ya, apa yang harus kita lakukan next ke depannya. Ketika kita punya rekam jejak digital, kita akan bisa mengulang sesuatu yang baik dan melupakan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, baik itu secara kodrat alam dan juga kodrat zaman ya. Oke, kita lihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Astana Cendekia, perpustakaan yang keren yang ada di SMA Negeri 1 Balikpapan bersama saya, Miss Dayang Sriani. Dan hari ini kita kedatangan dua murid yang ganteng-ganteng yang sudah siap untuk mengomentari isi buku yang mereka baca. Kita lanjut ya. Class 2, and the book I'm reading is titled. Sorry. The book is by Tom J. Chong. This book is about grasshopper, their life, their how to reproduce, and their nickname in the forest is the great grasshopper. Kedua, buku yang saya baca adalah Hidangan Lezat Sate Nusantara yang dikarang oleh Mili Indra Supit. Jadi di buku yang saya baca ini saya mendapatkan informasi tentang sate Nusantara yang sangat lezat, yaitu salah satu dari produk Indonesia asli yang bahkan sudah mendunia seperti ke Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Biasa sate ini juga dijadikan bahan barbecue untuk di kadang sate ini juga biasa. Buku ini sangat bagus karena di buku ini juga kita dikasih tahu cara membuat sate tersebut. Jadi daripada kita harus beli misalnya lagi malas di rumah, kita bisa membuat sendiri. Okay, so that's all the book review from SMA Negeri 1 Balikpapan. See you next time, Astana Cendekia. Oke. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Salah satu yang memang bisa kita lakukan nanti ke depannya ketika kita ingin membangun manajemen kewirausahaan. Yuk kita mulai dari kelas kita dulu. Yuk kita mulai dari beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memberikan dampak bagi sekolah kita. Tapi semuanya itu akan bernilai Bapak Ibu, enggak usah khawatir, semuanya akan bernilai. Bukan mungkin ya, bukan mungkin mendapat penghargaan secara khusus, tapi ini akan menjadi rekam jejak kita. Dan pastinya akan memberikan makna baik untuk perkembangan sekolah kita. Dan ini sudah kita lakukan juga nih, salah satunya adalah membuat networking yang berbeda. Jadi sekolah kita ingin dipandang, dinotis oleh sekolah lain, mau? Oke, mau pasti. Bagaimana sekolah kita ya bisa dinotis dengan IKN? Mau? Mau, pingin banget. Mau nggak sekolah kita dinotis dengan beberapa negara di luar sana? Mau. Yuk, kita building collaboration. Kita harus punya channel-channel, itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak mungkin hanya mengandalkan beberapa orang-orang untuk membantu kita, nggak bisa. There should be a voice of our. Jadi harus ada suara minda. Kita harus cari gimana ya, saya ini ingin membangun sekolah saya, terus apa yang harus saya lakukan? Gimana caranya biar sekolah saya juga mampu meningkatkan kewirausahaan, bukan dari trading, bukan dari jual beli, tapi dari bagaimana membangun branding. It's not about trading, but it's about branding. Bukan trading ya, tapi branding. Bagaimana membangun citra dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain yang ada di beberapa negara di Asia Tenggara atau di Eropa. Yuk kita bangun kerjasama. Caranya gimana? Yuk kita berteman. Sosial media udah ada. Kita berteman yang baik. Berteman dengan educators yang ada di beberapa negara. Sudah ada Facebook, sudah ada Twitter, sudah ada IG, Instagram
yang bisa menjadi spot buat kita supaya kita bisa building network. Building network, semoga kita bisa membangun kolaborasi yang baik dalam bidang pendidikan. Ini adalah salah satu contoh. Global Education Talk yang sudah saya lakukan insya Allah bersama murid saya setiap tahun, dan alhamdulillah kepala sekolah saya sangat mendukung juga semua kegiatan yang terkait dengan kewirausahaan sekolah, yang bagaimana kita bisa menciptakan brand bahwa sekolah kita selalu mengadakan sister school, bagaimana building channel, building network, building collaboration, ya, channel, network, collaboration, begitu. Lewat apa? Bukan harus kita ke sana, tidak. Bisa juga lewat online. Ya Bu Sohra ya, nanti ya Bu Sohra ya. Silakan diinisiatifkan Bu Sohra. Ayo kita bangun kemitraan internasional. Inilah yang dinamakan manajemen kewirausahaan. Ya, oke. Jangan lupa muatan lokalnya itu. Bisa kita jual nanti Bu Sohra ke negara-negara lain. Yuk. Nah, dan kita juga bisa nanti bekerja sama dalam bidang literasi, membuat buku bahasa Passer. Oke, buku kamus bahasa Passer. Coba untuk dibuat, saya sudah juga bicara sama guru penggerak saya di angkatan 10. Halo Bu Ceci, Bu Marlina. Oke, ya silakan Bu Rati, nanti kita kerjasama, sama-sama buat buku kosakata bahasa Inggris, bahasa Passer, dan bahasa Indonesia. Gabung kita, itu bisa, itu termasuk how to build management of entrepreneurship. Bagaimana nih membangun manajemen kewirausahaan dengan kemampuan yang kita miliki. Dalam segi bahasa boleh, dalam segi yang lain juga boleh ya. Jadi tidak harus terkoneksi dengan keberadaan kita secara onsite, tidak, tapi bisa juga secara online, gitu ya. Dan juga seperti ini simple aja Bapak dan Ibu. But it works a lot. Ini buku-buku yang sudah kita terbitkan, ini semuanya kolaborasi ya. Buku kolaborasi ini kita ciptakan bersama antara guru dan murid, dan ini termasuk ya salah satu yang meningkatkan kewirausahaan di sekolah kita. Artinya branding ya, branding inilah yang akan kita jual di sekolah-sekolah lain yang ada di dunia. Ini, dan ini alhamdulillah juga sudah dibaca ya, alhamdulillah di tertiary market, jadi pasar tersier ya, ibaratnya ya, pasar, bukan ibarat, yang benar ya, pasar tersier, sehingga setiap bulan atau 2 bulan per 3 bulan kita dapat royaltinya karena memang sudah dibeli dan bisa dipesan secara online, baik melalui Shopee, baik melalui Tokopedia dan lain sebagainya, sudah bisa dibeli ya. Dan ini merupakan sebuah nilai jual juga buat kita. We're not talking about much, we're talking about little but meaningful. Kita kan nggak bicara banyak, tapi kita bicara kecil, tapi sedikit, tapi berkah. Nah, Bapak Ibu, dan hasilnya ini benar-benar untuk mengungkapkan the voice, the choice, and ownership. Bagaimana kita bisa bersuara, bisa memilih sesuatu sesuai dengan kompetensi kita, dan juga bisa merasa bahwa the school is mine. Sekolah ini adalah punyaku. Jadi kalau saya guru SMA Negeri 1, Balikpapan, Dayang, Semansa, Semansa, Dayang. Do whatever you want and it will bring benefits to your school. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat yang banyak untuk sekolah. Sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi bukan dengan sesuai dengan kemampuan orang lain, bukan, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Oke, peer feedback. Ini adalah sebuah kegiatan yang bisa kita lakukan. Pastinya pemberian umpan balik itu penting ya. Kenapa penting? Karena disitulah kita belajar bagaimana orang-orang bisa memberikan kita criticism, kritik, kemudian memberikan saran dan memberikan pujian. Walaupun pujian ini tidak serta-merta membuat kita terbang ya, bukan. Tapi lebih baik kita diberikan saran. So what should I do next? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Dengan kritik itu kita lebih banyak lagi untuk dig out our potential. Dengan kritik juga kita bisa memacu diri kembali untuk menggali potensi yang kita miliki. Dan inilah salah satunya yang baru saja alhamdulillah murid saya namanya Maulidina ya, hebat ya alhamdulillah, lolos tahap 1 di program pertukaran pelajar SMA. Ya ini punyanya kementerian ya, Kemendikbudristek yang adakan. Dan alhamdulillah dari 1.352 peserta, murid saya masuk di urutan 41
Urutan 41 menulis esai berbahasa Inggris. Dan ini adalah sebuah branding Bapak dan Ibu. Artinya pembelajaran yang kita lakukan di kelas, so it's meaningful, it's impactful. Ternyata yang kita lakukan di kelas itu meaningful dan akhirnya bisa impactful, memberikan dampak. Karena sekali lagi kurikulum merdeka diharapkan, roh dari kurikulum merdeka ke depannya itu diharapkan apa? Memberikan pembelajaran yang berdampak pada murid. Nah, itu yang kita coba untuk lakukan. Yuk, nak, ajak lagi mereka. You have your choice, you have your voice, and you have your ownership. Kamu punya suara, nak. Kamu punya pilihan. Pilih, nak. Jika itu bermanfaat bagimu, lakukan. Ikut lomba. Ya, ini nanti sudah masuk tahap 1 lolos dari 1.352 orang, tersisa 162. Dan di sini murid saya, Maulidina, masuk di urutan 41 dan harus melanjutkan tahap 2, yaitu menulis esai bahasa Inggris. Gimana menulis esai bahasa Inggris? Itu dari pembelajaran peer feedback. Bahwa ketika kita menulis, itu nulisnya nggak usah harus banyak-banyak. Nulis dulu 1 paragraf di awal. Dan kita saling dilihatkan paragraf itu ke teman, ke guru, dan nanti akan ada feedback, umpan balik yang kita berikan sehingga tulisannya jauh lebih meaningful and impactful. Karena kalau esai itu berdasarkan life story ya, bukan berdasarkan other people's life story, tapi life story the writer. Jadi life story-nya siapa? The writer, penulis yang menulis esai saat itu. Nah, itu yang kita bangun lagi ya Bapak Ibu. Kegiatan dalam kelas itu bisa bermakna lebih ketika kita tahu nih dunia ini membutuhkan apa? Dunia membutuhkan apa yang diharap. Ya, jadi gitu ya. Jadi kira-kira ini di dunia ini butuhin apa? Dia butuh ini loh. Ini esai ini sudah jadi sebuah produk yang viral ya, karena mau ke luar negeri nulis esai. Mau mengajukan beasiswa esai. Apalagi mau mengajukan apapun, itu pasti harus ada esai. Karena mereka ingin lihat lomba-lomba internasional, lomba 50 guru dunia, lomba Asian Education Medal, pokoknya untuk event-event atau lomba internasional yang diminta pasti esai. Guru penggerak yang dijawab apa? Esai juga. Bagaimana Esai. Fasilitator esai. PPP esai. Esai. Itu Bu Nane itu sampai enggak tidur itu. Enggak tidur sampai buat esai itu. Apalagi ya teman-teman yang lain, yang guru-guru penggerak ini pasti nggak tidur karena mereka menulis esai. Dan nulis esai itu perlu ketenangan Bapak dan Ibu. Makanya tadi saya berdoa aja sama murid saya untuk mencari tempat-tempat yang tenang supaya bisa fokus menulis. Karena recalling life story is not that easy. Karena untuk memanggil kembali jalan hidup kita itu nggak mudah kalau kita nggak dalam tempat yang tenang. Nah, situlah kelebihan dari proses menulis ya, bahwa kita harus mencari tempat untuk kita ya tulis caption yang ibaratnya bisa memberikan rekam jejak, yang bisa memberikan motivasi pada orang lain to do the same thing, untuk berbuat hal yang sama supaya lebih banyak lagi orang-orang yang terinspirasi. Ini data-data yang bisa saya sebutkan ya, bahwa ketika kita coba untuk memberikan special treatment to our students, memberikan treatment yang bagus, yang spesial untuk murid kita, tidak usah melihat kita mau dapat apa, nggak usah. Karena saya yakin apapun yang kita kerjakan itu akan berbuah manis. Tidak perlu ada SK baru kita bekerja, tidak perlu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan karena kita sudah menjadi guru, menetapkan hati, minda, dan pikiran kita untuk menjadi guru, lakukanlah proses indah sebagai seorang guru. Karena guru yang benar-benar melakukan tugasnya adalah guru-guru yang tahu bagaimana cara memberikan special treatment kepada students. Kita boleh mengedukasi mereka dengan cara kita, asalkan tidak terlalu berlebihan, tapi insya Allah itu semua akan memberikan dampak yang luar biasa bagi anak-anak. Tidak harus membiarkan Bapak dan Ibu, tapi kita edukasi sesuai dengan latar belakang ilmu kita. Kalau kita bisa mengedukasi sesuai dengan gaya kita, dan kita sudah belajar juga dari beberapa buku psikologi pendidikan, dan itu memang harus kita lakukan. Tidak untuk memberikan
artinya pembiaran, tapi tetap harus kita lakukan sebuah perlakuan khusus untuk memberikan pembelajaran yang berdampak pada peserta didik. Itu ya Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi, it's not about trading, but it's all about branding. Bukan tentang jualan, tapi tentang branding. Bagaimana membangun brand sekolah sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Kita sebagai guru. Hello ma'am, my name is Amelia Hanagra Selasiagian from 11 Science 7. Learning about song lyric analytics was amazing. I really enjoy it. With this activity, I can understand figure of speech, sentence with grammar rules, and language function. Thank you for the listen, ma'am. Bye. Oke. Ya, itu adalah salah satu contoh ya, dan Bapak dan Ibu, semoga kita semua mampu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik dengan cara kita, dengan ilmu yang kita miliki, dan semoga ini menjadi catatan amal baik buat kita di yaumil akhir nanti. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, kembali lagi ke saya. Tadi sudah sebagai presenter, sekarang sudah sebagai moderator kembali, karena moderator kita pada sore hari ini sedang berhalangan ya, karena beliau, Bu Win, sedang mengikuti Zoom sebagai pengajar praktik. Jadi beliau minta izin dan mohon maaf untuk kita semua ya. Jadi saya berperan ganda nih Bapak dan Ibu, dan semoga ini tidak memberikan kebosanan ya buat Bapak Ibu ya, bahwa sama-sama kita belajar ya dan saling memberdayakan. Baik Bapak dan Ibu, sudah saatnya kita maju ke sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya, Bu Ratna tolong dibaca, siapa tahu sudah ada pertanyaan di chat box. Dan Bapak Ibu Guru yang ingin open mic, silahkan diberikan kesempatan. Ya, oke, silakan Bu yang ingin bertanya. Bapak dan Ibu. Bu Risma? Ya, Saya mau bertanya Ibu, Bu ya, Ratna. silakan. Oh iya, Bu Ratna. Pak Taufik ya. Iya. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna, saya dari SMK 5 Bu Ratna. Saya ngajar IPA sekarang. Oh ya. Background saya kan kimia, terus dikasih tugas mapel IPAS. Sekarang itu saya sudah masuk di materi ekonomi dan kesejahteraan sosial, khususnya di pelaku ekonomi. Bagaimana kita menyampaikan materi tentang larangan riba dalam kaitannya pelaku ekonomi itu. Maksudnya Bu Ratna, bagaimana Bu Ratna menyampaikan materi untuk tentang larangan dalam dunia dunia bisnis begitu nah. Dalam agama kita kan ada namanya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Bagaimana Bu Ratna menyisipkan materi ini? Apakah dia disampaikan di awal atau di bagian akhir, atau ada bagian-bagian tertentu yang bisa menjadi bagian untuk menyampaikan ini? Makasih Bu Ratna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik Abdul Muiz ya, Mem. Moin Bu, bukan Muiz. Ya, baik Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan jawaban saya bisa mewakili harapan Bapak. Untuk riba itu kembali kepada keyakinan dan apa ya Pak, prinsip masing-masing. Jadi saya kalau dengan siswa terkait dengan tabungan misalnya ya, sekilas apa ya, informasi menabung itu kan berarti kan kalau kita sekarang kan udah banyak tuh Pak jenisnya, ada yang syariah dan ada yang konvensional gitu kan Pak. Nah, jadi keyakinan itu kembali saya tegaskan bahwa apa ya, kalau misalnya sesuatu
terhubung dengan apakah ini ragu-ragu apa tidak dan seterusnya, karena kita hidup di negara yang bukan negara Islam. Jadi saya pribadi itu juga pasti punya prinsip sendiri dan pasti saya menjauhkan diri dari yang namanya riba. Nah, tapi pada saat kita berbicara di depan umum yang sekiranya kita berhadapan dengan yang bukan agama satu sesuai agama kita, kita juga perlu memastikan bahwa semua yang mendengar itu pastinya tidak merasa ada hal-hal yang salah kalau misalnya dia mengambil keputusan yang selain daripada kemauan yang kita ambil. Jadi urusan riba itu lebih lebih kepada keyakinan ya Pak. Jadi kalau untuk mengarahkan saya pasti mengarahkan ke arah yang lebih baik, walaupun cara mengarahkannya kita tidak saklek harus membedakan atau menyalahkan satu bagian pemahaman yang selain kita gitu ya kali Pak ya. Ya karena kan ini sifatnya agak-agak sensitif juga kalau misalnya ini. Tapi kalau Bapak tanya ke diri saya langsung, saya pastinya menghindari riba. Itu barangkali Pak Topik yang bisa saya jawab atas pertanyaan Bapak. Terima kasih. Silakan Pak Taufik. Ada yang ingin didiskusikan dengan Bu Haji Ratna? Pak, di-unmute dulu Pak. Unmute dulu Pak, speakernya Pak. Silakan. Ya. Ya. Jadi saya diperhadapkan dengan dunia ini, dunia pelaku ekonomi. Nah, pada saat yang sama kita di SMK ini kan memang betul-betul anak-anak kita format untuk jadi pelaku usaha, bisnismen. Nah, sehingga paling tidak ya uraian-uraian seperti ini untuk muatan profil Pancasila harus ikut serta di dalamnya, karena ya apa namanya dalam kehidupan kita ini kan memberikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantar anak-anak kita apa namanya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terlepas dari misalnya ada di antara peserta didik itu yang lain agama, paling tidak materi ini tersampaikan gitu. Tanpa harus memaksakan untuk agama yang penganut agama yang lain ya untuk meyakini itu. Tapi paling tidak untuk yang peserta didik yang muslim, dia tahu itu bahwa ketika dia menjual misalnya menjual produk yang misalnya di kemasannya 500 ml tapi isinya 480 ml gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu kan sudah masuk kategori riba gitu loh. Iya. Ya. Kasih Bu Haji. Ya. Sama-sama Pak. Gimana Bu Ratna? Ada yang ingin ditanggapi? Iya. Benar Pak, kita sependapat. Cuman memang kan kita berbicaranya mesti harus melihat kondisi dan di hati yang paling dalam kita pastinya lah kita tahu bahwa riba itu tidak benar. Jadi cara masing-masing saja Pak. Kalau saya pendekatannya lebih kepada contoh-contoh yang mengarah dan menyeluruh. Jadi berbahasanya memang tidak ada yang intervensi terlalu berlebihan, tapi saya berusaha untuk memastikan anak itu suka dengan kalimat kita dan jangan sampai ada kalimat yang menyalahkan posisi agama lain selain agama kita. Gitu kalau saya lebih kepada itu sih Pak. Terima kasih MD. Ya, sama-sama. Oke, Pak Taufik. Oke ya Pak Taufik ya. Pak Taufik boleh di ini Pak ya. Boleh dinyalakan mic-nya. Ini Pak Kahar juga siap mau berbicara ini kayaknya. Mungkin ya dalam hal ini kita minta nanti ke Bu Haji Dayang untuk mungkin ada trik-trik teman-teman bagaimana mengkreasi. Termute Pak. Itu kepencet kayaknya Pak Taufik, kepencet lagi. Ya. Oh iya. Iya, bagaimana mengkreasi penyampaian itu agar
hal-hal seperti ini itu tersampaikan tanpa harus mempengaruhi teman-teman yang lain yang non Muslim yang tidak seagama dengan kita, tanpa harus tersinggung dengan keyakinan yang kita sampaikan gitu. Ya. Nah, gitu. Siap. Oke, baik Pak. Baik, Ya. nanti saya akan menjawab nanti di closing statement. Tapi Siap, nanti untuk itu saya berikan kesempatan dulu untuk teman-teman lain yang ingin berdiskusi. Saya Bu Haja. Oh ya, silahkan. Ya Pak ya, Taufik akan jawab. Saya akan jawab ya. Siapa aja? Ya. Siapa yang bertanya nih, Bu? Ya. Saya Ibu. Ya, Pak Bu Siti Sohra dulu, baru Pak Kahar ya, boleh? Siap. Oke, terima kasih Pak Kahar. Ya, Bu Siti Sohra silakan. Ya, terima kasih yang kesempatan diberikan kepada saya. Menarik sekali contoh yang diberikan tadi terkait dengan student agency ya Bu. Ya. Bagaimana voice, choice, dan ownership. Kaitannya dengan entrepreneur tadi ya, kewirausahaan, di mana dijelaskan bahwa bukan sekedar hanya menjual terus dapat untung, gitu ya, kembali untung, tetapi bagaimana punya brand, Iya, gitu. betul. Ya. Setuju. Nah, yang saya pertanyakan di sini begini, dari contoh-contoh Ibu Dayang tadi, artinya membuat sesuatu pembelajaran di mana pembelajaran itu menurut pemahaman saya bahwa tidak dimiliki orang, karena namanya brand artinya punya dia, ide dia, barang dia, ciri khas dia. Artinya ketika saya berkolaborasi dengan guru-guru yang ada, karena ini bukan berdiri sendiri ya, tentu pasti kolaborasi. Betul. Melakukan hal itu dan itu ide murni dari saya, tapi saya tidak tahu apakah orang itu ada di luar sana seperti itu, tetapi saya melakukan itu. Jadi artinya sudah termasuk apa yang Bu Dayang jelaskan ya, karena kalau kita melihat dari luar, bukan dalam pembelajaran, tetapi misalnya kita melihat dunia luar sana. Daerah kita misalnya apa sih aset yang bisa menjadi brand, misalnya kalau di api-api mungkin gula merahnya bisa jadi brand, tetapi di daerah saya hanya ada pohon sawit Bu, gimana ya diapain ya biji sawit itu. Ada pikiran saya ke situ, tetapi tidak usah terlalu jauh begitu. Di dalam ini aja, di dalam kelas aja bagaimana kita memunculkan ide-ide pembelajaran yang menjadi ciri khas. Nah, itu ada di dalam pikiran saya. Saya mungkin tidak perlu ungkapkan di sini, tetapi tiba-tiba langsung jadi kepala sekolah, jadinya mandek deh Bu Dayang ini. Jadi begitu ya pemahamannya Bu Dayang, bahwa bukan sebuah produk yang berkolaborasi dengan lingkungan saja, tapi sesuatu produk yang bisa kolaborasi antar guru dengan siswa, dengan entah itu model pembelajaran atau praktek baik yang dirasa itu adalah sesuatu ciri khas kami. Seperti itu ya Bu Dayang ya. Terima kasih. Luar biasa Bu Sohra ini, Bapak dan Ibu adalah kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak yang hebat ya. Saya juga kolaborasi dengan Bu Sohra ini, orangnya cerdas dan semangatnya untuk memberikan pembelajaran yang berdampak tuh luar biasa. Pernah ngajar di kebun ya Bu ya? Ngajar di kebun matematika, coba. Itu adalah praktik baik yang memang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini harusnya ikut global teacher ini. Bisa nanti ini ya, Bu Sohra ya, Bu Erna tuh juga bisa loh ikut global teacher. Jadi nggak harus dari kepala sekolah juga bisa. Ya. Ini tergantung Bu Dayang. Iya, nanti kita ada kelas bahasa Inggris Bu Erna. Nanti kita minta lagi bantuan untuk kelas bahasa Inggris menulis esai, karena tahap pertama di global teacher ataupun ketika kita bimbing siswa untuk pertukaran pelajar itu juga esai Bu Erna. Jadi mungkin kita bisa fokus ke menulis nanti ya. Terima kasih Bu Tuhaini Heni udah hadir ya SMK 5, makasih. Jadi itu Bu Erna, insya Allah ya nanti difasilitasi lagi ya, kita belajar bahasa Inggris menulis dulu, karena tahap pertama pasti menulis, baru bisa diundang. Ya Bu Erna ya. Oke. Ya, Bu Erna juga bisa ikut, Bu Sohra bisa ikut, semuanya bisa ikut, Pak Kahar bisa ikut, Pak Ali bisa ikut. Ya, oke.
Bagus Bu Sohra, saya setuju yang sudah Bu Sohra lakukan tuh tidak akan ada di sekolah lain. Nah, itu yang namanya branding. Kewirausahaannya di situ ya. Pokoknya nggak boleh sama-sama. Kalau sama berarti followers dong. Kalau followers berarti ya ngikuti jejak orang. Tapi kalau inisiator, dia leadership, dia leading something. Dia memberikan sebuah satu karsa, satu cipta, satu karya. Baru dia bisa dikatakan bahwa dia sudah punya skill of management of entrepreneurship. Dia punya manajemen kewirausahaan karena dia punya sesuatu yang beda yang bisa dia jual ke orang lain. It's about branding, not trending. Ingat ya, kata kuncinya adalah ini tentang branding bukan trading. Ya, itu kata kuncinya. Ya, silakan Pak Kahar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Saya mungkin sharing dengan Ibu Haji Ratna ya tentang alat peraga. Yep. Bahwa kalau kita berbicara tentang pembelajaran itu kan tidak didapat dengan kebetulan, tetapi ya harus dicari dengan semangat, dipelajari, ditekuni dengan yang baik. Nah, begitu juga dengan alat peraga. Saya kebetulan Bu Ratna adalah guru histori, guru sejarah di SMK Pangeran Antasari. Kadang saya sangat susah untuk menentukan alat peraga. Contohnya ketika saya ingin membahas materi tentang jenis manusia purba. Jenis manusia purba di situ ada Meganthropus, Pithecanthropus, Homo sapiens. Nah, alat peraga inilah yang sangat susah saya tampilkan. Kira-kira bentuknya di mana. Nah, saya juga ada permasalahan di siswa ya. Karena saya sering membandingkan bahwa siswa yang ada di SMA, khususnya di negeri, dengan siswa swasta khususnya di SMK itu sangat motivasinya sangat jauh berbeda Bu Ratna. Jadi saya mau sharing sama Ibu Ratna, kira-kira kalau saya mempergunakan alat peraga tentang motif tadi tentang jenis-jenis manusia purba, itu yang apakah saya harus mempergunakan dari gambar atau dengan cat-cat gitu loh Bu. Mungkin Ibu Ratna bisa memberikan trik-trik yang terbaik. Yang jelas bukan yang riba lah, yang halal-halal menurut saya. Ya, makasih. Saya, Sudah Pak? Oh, belum. Nah, baik. Terima kasih Pak Kahar. Salam kenal dari saya. Sama Bu. Sepengalaman saya pada saat saya sekolah, kalau saat masuk pelajaran sejarah, kita masih ingat sama-sama kali ya waktu kita sekolah tahun 80-an gitu Pak. Terus saat itu kita masih SMP. Saya ingat banget guru sejarah saya itu lumayan menarik pada saat menjelaskan, dan beliau itu kadang juga pakai gambar, kadang juga pakai alat yang kalau biologi itu kan ada anatomi ya. Nah, kalau sejarah itu lebih kepada binatang-binatang purba. Jadi saya terpikir tadi pada saat Bapak menanyakan ke saya tentang ini, mungkin dua-duanya bisa kayaknya MD ya, karena tergantung kesiapan saja. Jadi ibaratnya walaupun gambar, itu juga kalau misalnya menarik kan anak-anak juga jadi seneng ngikutinnya gitu. Apalagi kalau sekarang masalah gambar udah tidak susah didapat karena di internet udah luar biasa banyaknya, tinggal kreativitas untuk memodif saja, itu anak-anak pasti pada seru. Atau misalnya anak-anak yang kita minta untuk mencari dan mempresentasikan, mungkin begitu kalau dari saya yang bisa saya sampaikan saran. Jadi anak-anak itu tidak kalah untuk kalau soal mencari gambar saja lebih banyak Pak referensinya daripada guru sejarahnya. Nah, dari hasil
dapatnya gambar itu kalau misalnya Bapak sebagai guru sejarah yang memang intinya pengen banget harus pakai alat sendiri, misalnya tanpa bingung-bingung, kenapa kalau misalnya kita tiba-tiba harus, nak cari ya gambar ini, nanti kalian presentasikan, terus bangga kan Pak kalau anak-anak yang mencari dan dia mempresentasikan, baik berupa gambar. Berupa gambar sih paling gampang kayaknya untuk saat ini, karena kita agak susah kayaknya kalau untuk menemukan barang langsung, apalagi itu apa yang purba-purba itu langka, paling ada juga di museum kayaknya ya. Begitu kayaknya Pak Kahar, mungkin dari saya, dari MD bisa menambahkan atau gimana yang lain. Silakan, terima kasih. Ya, sama-sama. Sama Bu Ratna, jawabannya tepat sekali Bu Ratna. Jadi memang tergantung kreativitas guru-guru. Waktu saya ikut lomba kreativitas model pembelajaran tingkat nasional, alhamdulillah saya dapat juara 3 tahun 2014 ya Bapak dan Ibu ya. Di situ teman saya, guru dari Jawa Timur. Memang kalau guru Jawa ini kreativitasnya luar biasa ya. Dia hanya bermodalkan karton. Karton itu isinya tempat-tempat bersejarah. Dipoto kecil-kecil Pak. Seperti tadi kartu saya itu kan drop behavior card, itu kan kecil-kecil juga dimasukkan di dalam amplop biasa, nanti dikasih ke murid sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah sama, dia juga membuat karton yang mungkin kartu-kartu kecil yang ukurannya sekitar mungkin ya 5x6 atau seperti itu ya, itu ditaruh di setiap sudut-sudut yang ada di kelas. Kemudian diputarkan sebuah musik James Bond, tet tet tereret. Nanti musik berhenti, itu ada pertanyaan. Pertanyaan tuh ditaruh di layar kita ya, di layar. Misalnya kita kan siapkan PowerPoint. Itu ada pertanyaan di mana misalnya tahun berapa kerajaan Singosari itu berdiri, misalnya gitu ya Pak ya. Itu yang pelajaran sejarah. Nah, setelah musiknya habis, itu anak-anak pada megang pistol. Nanti dia akan menembak pistol, bukan pistol bukan pistol yang berbahaya, pistol yang ada peluru karetnya Bu. Nanti dia akan menunjuk atau akan menembak beberapa jawaban dari kartu-kartu yang sudah disiapkan yang ada di sudut-sudut kelas. Tapi dengan adanya musik tersebut, artinya kelasnya lebih bahagia lagi, lebih ramai lagi, karena anak-anak sudah megang pistol plastik, dan itu ada peluru karet, dan anak-anak siap untuk berjalan. Yang terpenting, apa yang harus Bapak siapkan? Kelasnya, kursinya harus ditaruh di samping-samping aja. Taruh kursi-kursi di samping, kelasnya murni lantai saja. Kita taruh kartu-kartu tempat, ya kartu-kartu yang sesuai dengan pembelajaran hari itu, materi hari itu, yang kira-kira kita ingin menyampaikan materi tentang beberapa kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Misalnya kayak gitu ya. Nah, Bapak itu tinggal itu aja, taruh kartu-kartunya, kemudian anak-anak disuruh bawa pistol plastik ya, lengkap dengan peluru-peluru karetnya, dan kemudian nanti yang cepat boleh menembak. Bukan semuanya menembak, Pak. Yang cepat, yang waktu musik itu sudah berhenti, ada anak-anak yang akan berlari, dan dia yang diberi kesempatan untuk menembakkan ke jawaban yang tepat. Oke? Nah, seperti itu, Pak. Jadikan kelas itu sebagai sebuah panggung untuk kita beraksi. Jadi bukan duduk klasikal, itu biasa, Pak. Jadi kita harus lebih luar biasa kalau di kelas itu. Karena kalau anak-anak bahagia, kita pasti juga bahagia. Dan waktu itu nggak kerasa, Pak. Ya. Itu yang jawaban saya ya. Mudah-mudahan bisa dipraktikkan. Oke, Bapak dan Ibu, kalau masih ada yang ingin bertanya silahkan. Kayaknya tidak ada ya, Bu Erna ya. Nanti saya akan jawab lagi. Saya Bu Haja. Oh, silakan Bu Hasniati. Silakan Bu. Bagaimana kabarnya Bu Hasniati? Terima kasih atas kesempatan. Ya. Alhamdulillah Bu Haja, Mas. Baikkan. Mendengar ceritanya Bu Haja tadi, saya pernah mempraktekkan alat peraga yang semacam sistem goncangan arisan, Bu. Mantap. Jadi ada pertanyaan di dalam toples, dan anak-anak yang ditunjuk itu misalnya dari ujung naik, nanti dia nunjukkan temannya, nanti dia ambil di situ, dan nanti ditampilkan pertanyaannya di layar, dan nanti mereka menunjuk salah satu anak untuk menjawab pertanyaan yang ada di layar.
Jadi semacam sistem goncangan arisan. Jadi anak-anak itu Benar. pada ramai Bu aja. Itu yang pernah saya perhatikan di pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, saya ingin bertanya Bu aja. Untuk mengakalikan untuk proyek itu kan 6 jam. Kalau kita misalnya pertemuan pertama itu tidak mungkin langsung memberikan alat peraga, pasti memberikan penjelasan apa itu proyek. Tetapi untuk misalnya durasinya terlalu panjang yang 6 jam, kadang 7 jam, bagaimana supaya anak-anak itu tidak bosan, karena pasti pertama itu tidak mungkin kita memberikan praktek Bu Haja. Sementara saya di APHPI untuk bukunya itu kadang saya belum ada dapat sampai sekarang, jadi saya masih pakai umum. Karena untuk proyek kreatif dan kewirausahaan itu sendiri kan sudah terbagi, setiap guru produktif itu ada bagian sendiri, bagian mesin, APAT, agribisnis, perikanan air tawar. Nah, saya di APHP saya belum ada bukunya untuk proyek. Saya sudah telepon teman saya di Jawa, itu katanya memang belum, nggak tahu apakah sudah ada apa belum. Untuk sementara sampai saat ini saya belum ada dapat bukunya. Jadi saya merasa kesulitan. Sementara di Merdeka Belajar saya searching juga belum, masih apa sih namanya, revisi-revisi gitu Bu Haja. Gimana supaya saya bisa mengakali, gimana supaya pembelajaran yang 7 jam di pertemuan pertama itu bisa diselesaikan dengan baik, karena tidak mungkin untuk menjelaskan dari A sampai Z, pasti anak-anak bosan. Terima kasih Bu Haja atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pertanyaannya Bu Asniati. Bu Asniati udah tergabung di grup Guru Hebat Kaltim? Alhamdulillah sudah Bu. Ya, nanti saya bagikan buku keluaran Kemendikbudristek ya. Semua mata pelajaran ada dan bisa langsung di-download. Alhamdulillah saya termasuk salah satu penulis untuk buku kurikulum Merdeka ya. Jadi semua mata pelajaran ada. Dan Ibu jangan takut, jadi jangan tinggalkan grup Guru Hebat Kaltim, karena di sanalah kita bisa mendapatkan banyak ilmu ya. Memang kalau kita cari materi itu nggak akan ada habis-habisnya Bapak dan Ibu, tapi ilmu yang berkah itu akan menjadi sebuah materi yang kita butuhkan di kemudian hari ya. Amin. Ya, amin. Jadi nanti saya bagi linknya ya, oke? Ya, oke. Ya. Oke, siap. Nah, nanti silahkan, nanti saya langsung bagi setelah saya tutup acara kita pada sore hari ini ya. Oke, saya ingin menutup sedikit Bu Erna. Sebelum Bu Erna nanti boleh memberikan penguatan lagi buat kita ya, satu patah kata atau satu kalimat, 2 kalimat untuk kita semakin meningkatkan kualitas ya Bu Erna, supaya kita nggak mau jadi penonton Bu Erna. Kita mau jadi pemilik, kita mau jadi owner untuk IKN. Kita mau bisa mengeluarkan suara kita, voice kita, choice kita, supaya kita bisa menjadi owner untuk IKN kita. Ya nanti ya Bu Erna ya, saya ini ingin menjawab dulu pertanyaan dari Pak Taufik tadi. Pak Taufik, ini kalau kita belajar bagaimana memberikan pelayanan pembelajaran ketika kita ingin melihatkan karena anak-anak adil, berlakulah adil. Karena adil itu jauh lebih baik ya. Jadi kita berikan sketsa, rancangan, desain pembelajaran. Ini ada gula sekilo dalam sebuah plastik. Ini ada gula. Ini juga sama, sekilo. Hitungannya sekilo sih, dijual sama sekilo. Tapi gula di sebelah kanan ini tepat hitungannya. Gula di sebelah kiri ini hitungannya salah, tidak sesuai. Sebagai pedagang yang baik, kamu akan pilih yang mana, Nak? Oke. Yang mana yang akan kamu jual, Nak, kepada customermu, kepada pembelimu. Pasti anak-anak akan memilih yang baik. Nah, jadi bukan hanya pilihan itu, tapi bagaimana nanti anak-anak juga bisa menerapkan dalam pembelajaran ekonomi ketika kita memberikan dua pilihan. Gula satu full, isinya full. Jadi bukan gula yang dikurang-kurangin. Itu anak-anak juga. Kamu nanti jualnya harganya sama. Gula yang dijual harganya sama. Tapi masih mau dibuka. Bu Erna bisa minta tolong. Buka Chrome, udah kah? Oke, bisa di ini dulu, Bapak Ibu yang masih menyalakan speakernya. Oke, ya. Jadi gula yang ukurannya pas itu yang akan kita jual kepada pelanggan, dan itu jauh lebih berkah. Ya, dan kamu akan memberikan hasilnya kepada keluargamu, dan anak-anakmu akan menjadi orang-orang
yang di kedepannya akan menjadi orang-orang yang sukses karena diberikan nilai-nilai keberkahan. Tapi ketika kita menjual dengan harga yang tidak pas, dengan ukuran yang tidak pas, maka akan terjadi sesuatu nak dalam kehidupanmu. Walaupun bukan kamu nak, nanti anak-anakmu, bukan anak-anakmu nak, suamimu, bukan suamimu nak, tapi keluargamu pun akan mendapatkan sama dengan yang kamu lakukan. Kita harus lihat cause and effect. Ketika melakukan ini, efeknya ini loh nak. Kita lihatkan banyak-banyak alat peraganya di depan itu. Banyak-banyaklah posternya di situ supaya anak-anak ini bisa mau lihat ini yang terjadi ini karena apa? Ini dilihatkan gambar-gambar, dilihatkan video-video, disajikan beberapa barang-barang yang sekiranya nanti mereka akan melihat. Oh, ini yang terjadi ketika kita menjual dengan harga yang tidak pas, dengan ukuran yang tidak pas. Itu diberikan siklus kehidupan. Buatlah dari apa? Dari papan triplek yang kita buat menjadi ukuran bundar, ya ukuran bundar dan ditambahkan jarum jam di tengah-tengahnya dan itu perlu waktu untuk membuat kreativitas semacam itu. Dan kemudian di dalam setiap chopping-choppingnya karena ini lingkaran kita akan membuat seperti satu bongkah pizza ya, pizza yang sudah dipotong-potong. Dan itu akan menjadi pilihan-pilihan hidup yang akan kita berikan kepada anak-anak. Oke, jadi banyak sekali. Nanti kita akan berbicara panjang lebar lagi ya seputar alat peraga, alat pelajaran yang berguna untuk membelajarkan makna hidup bagi anak-anak. Jadi bukan hanya sekedar alat, tapi juga ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita sampaikan. Dan ini general, sifatnya umum. Dan bisa berlaku untuk semua kondisi-kondisi yang ada di kelas kita. Oke, seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih ya atas kehadirannya pada sore hari ini. Mohon maaf ini lebih waktunya ya. Tapi saya yakin ilmunya juga lebih Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu teruslah bersama kita semua. Belajar di Guru Hebat Kaltim. Kita belajar bersama, berbagi, menginspirasi dan saling memberdayakan satu sama lain. Sekarang kita persilahkan Bu Erna untuk memberikan closing statement. Bu Erna, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Dayang sudah memberikan fasilitas, terutama komunitas guru hebat ini berbagi praktik baik. Dalam hal ini saya mendengar tadi beberapa hal Bu Dayang terkait kewirausahaan. Nah, kalau kita linearkan dengan pendidikan yang ada di IKN sesuai dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara yang tertuang dalam Perpres nomor 63 tahun 2022, pendidikan vokasi mempunyai porsi yang besar. Artinya pendidikan vokasi menjadi perhatian daripada Ibu Kota Nusantara, pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan di sini peran kami dalam Direktorat Pelayanan Dasar terutama yang dalam kedeputian sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat menginisiasi melalui Bapak Deputi juga bekerja sama dengan Bapak Direktur, bekerja sama dengan beberapa sekolah yang ada di Yogyakarta, juga dengan sekolah-sekolah lain itu sedang mempersiapkan sekolah jurusan baru di SMK, Ibu, Bapak Ibu semuanya. Jadi jurusan barunya nanti ini kami selaraskan dengan kebutuhan yang ada di IKN. Jadi nanti ada animasi, kemudian ada seni musik, kemudian ada kuliner, yang tadi seperti dalam tayangan video budaya yang tadi, juga bahwa kuliner mempunyai porsi yang luar biasa bagi anak muda sekarang sebagai tayangan di IG mereka, kemudian juga ada busana. Jadi 4 itulah yang nanti kami persiapkan untuk persiapan IKN. Kemudian kami juga sedang menyusun peta jalan pendidikan budaya ini dari Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, di mana peta jalan pendidikan IKN ini nanti adalah sebagai arah daripada pelayanan pendidikan di seluruh wilayah delineasi IKN. Harapannya nanti setelah peta jalan selesai, nanti kita mempunyai arah pendidikan seperti apa di IKN. Kemudian kemarin terakhir juga kami sedang membuat istilahnya peta, membuat data-data, mengambil data-data di lapangan terkait dengan
sekolah-sekolah existing yang ada di wilayah delineasi. Harapannya data-data yang diambil tadi dapat memperkuat daripada peta jalan pendidikan di IKN. Bapak Ibu semua, pendidikan di IKN ini adalah rencana besar kami, bagaimana kami memajukan pendidikan di IKN ini menjadi contoh, kan tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga pendidikan IKN nanti menjadi contoh atau menjadi rujukan daripada dunia nanti. Ke depan kami juga berharap banyak masukan dari Bapak Ibu semua terkait dengan pendidikan yang seperti apa yang nanti diharapkan oleh Bapak Ibu semua. Melalui praktek baik ini juga menjadi masukan kami. Saya selaku pengawas sekolah juga akan memberikan catatan-catatan yang nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan agar dapat difasilitasi dan paling tidak mendapatkan perhatian daripada IKN sendiri. Bapak Ibu, saya rasa hal-hal yang seperti ini baik dan harus terus dijalankan. Kemudian pendidikan seperti apa di IKN nanti, Bapak Ibu, yang jelas kami sepakat dengan dan sejalan dengan program pemerintah bahwa Merdeka Belajar tetap menjadi kurikulum kami, walaupun namanya sudah berubah menjadi kurikulum nasional ya, ya, betul. Dan kami tetap menjalankan itu. Namun ada kalau bahasa Pak Alimuddin adalah plus-plus, artinya kami tentu tidak hanya sebatas nasional saja, tapi berharapnya juga ke internasional. Bapak Ibu, tolong semangati putra-putri yang ada di sekolah masing-masing. Ya, betul. Untuk bersemangat dalam belajar, jangan sampai tertinggal ataupun hanya menjadi penonton. Karena kita pemilik daripada Kalimantan ini, harapannya pemimpin-pemimpin yang di IKN nanti, kami ini sedang membuat sejarahnya seperti itu. Betul, hanya membuat jalannya, nanti yang menikmati adalah cucu-cucu kita ya, Bapak Ibu, seperti itu. Hanya Bapak Ibu lah yang sebagai ujung tombak di lapangannya dapat memberikan motivasi, kemudian dapat memberikan semangat, inspirasi untuk dapat berbagi, juga dapat menginspirasi teman-temannya, juga dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN ini baik dalam bentuk apapun, sehingga IKN ini bukan hanya milik segelintir orang, tapi menjadi milik kita bersama. Seperti itu Ibu Dayang. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih rekan-rekan saya yang banyak hadir ini di CGP Angkatan Pertama PPI. Iya, ada Ubaria ya. Dan juga Bapak Ibu semuanya, kami persilahkan kalau Bapak Ibu mau silakan ke IKN, kami persilahkan. Ya, Bu Erna, ada yang mau bertanya Bu Erna? Silakan. Ibu Dayang minta izin mau ngomong sama Ibu Erna. Boleh, silakan Pak. Monggo Pak Kahar. Alhamdulillah. Ibu Erna, tadi paparannya sangat bagus ya. Saya ada usul ini, kita dari Guru Hebat Kaltim, bisa nggak kita nanti diundang pada saat perayaan 17 Agustus IKN. Nah ini Bu. Betul. Ya, ya, bisa nggak? Kita kan mungkin ada sekitar 50 orang atau 60 orang untuk hadir. Ya. Saya mendukung Pak Kahar. Iya, bagus. Wah, ini banyak pendukungnya termasuk Pak Taufik. Baik, izin menjawab ya Ibu Dayang ya. Ya, silakan. Baik, Pak Kahar, ini salah satu masukan buat kami. Izin ini untuk kepanitiaan ini masih bersifat pusat Bapak Ibu, tapi kami akan berusaha memfasilitasi dari semua elemen. Kami dari Direktorat Pelatihan Dasar yang membawahi 3 bidang, bidang sosial, juga bidang kesehatan, terutama bidang pendidikan, nanti akan kami masukkan menjadi salah satu masukan kami yang akan kami sampaikan ke pimpinan-pimpinan yang nanti punya kewenangan dalam hal siapa saja yang diundang Pak Kahar ya. Tapi juga kami sebelumnya mohon izin, mohon maaf jika dalam prosesnya mungkin nanti tidak seperti yang kita bayangkan. Saya berharap Guru Hebat Kaltim juga dari banyak teman-teman, tidak hanya dari wilayah IKN saja ikut berkontribusi, karena IKN ini sekali lagi bukan hanya milik segelintir atau milik wilayah PPU saja atau 5 kecamatan di Kukar, tetapi juga milik kita bersama. Jadi harapannya nanti semua perwakilan ada di sana ya Pak Kahar. Seperti itu Pak Kahar. Ya, guru hebat lah Bu. Guru hebat
Bu Erna ya. Dalam Sasaran pertama bilang bilang Pak. akan saya sampaikan itu sebagai catatan kami. Siap. Ya, Amin. amin ya rabbal alamin. Luar biasa ya, kita beri applause dulu buat Bu Erna yang sudah memberikan kita closing statement yang akan menguatkan kita untuk hadir untuk hadir pada saat upacara bendera ya. Ya. Tunggu undangannya ya Bu Erna ya. Oke. Oke, siap Bu Erna. Baik, Bapak dan Ibu, akhirnya kita udah sampai ya ke penghujung acara kita, belajar bersama dan memberdayakan satu sama lain melalui komunitas praktisi Guru Hebat Kaltim. Semoga kedepannya Bapak Ibu tetap bersemangat ya untuk belajar. Nah, dengan belajar maka akan semakin banyak lagi anak-anak yang terdampak baik dari cara kita mengajar dan cara kita memberikan ilmu. Baik Bapak Ibu, mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan insya Allah semua kegiatan kita ini akan menjadi catatan amal kebaikan bagi kita semua untuk dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Allah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya sebagai keynote speaker di acara pada sore hari ini sekaligus moderator pengganti mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, terutama Bu Ratna yang sudah menjadi pembicara pada sore hari ini, dan juga Bu Erna yang merupakan staf dari IKN yang sudah memberikan kita penguatan dan dukungan ya untuk kita bisa bersama di sini ya. Terima kasih Bu Erna, salam hormat buat Pak Alimudin dan juga teman-teman dari pelayanan dasar, kemudian ada Pak Swito juga, terima kasih Pak Obi, Pak Panggi, dan semua teman-teman yang sekiranya akan terus membantu kita dan membersamai kita untuk maju bersama, hebat semua. Teman-teman, terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, kita foto bersama dulu ya. Foto bersama dulu. Bu Ida, tolong dibantu ya. Bu Ida, tolong dibantu ya. Oke, ya siap. Ya, Pak Kahar juga boleh bantu, Bu Dahlia juga boleh bantu. Boleh nyalakan semua kameranya, Bu Sri, Bu Nisma, Bu Nurul. Silakan nyala kamera sebentar aja, ya sekitar. Bu Evita, terima kasih, udah 5. Terima kasih ya udah nyala kamera, Bu Nani. Oke, ya baik kita foto bersama ya. Oke, Bapak Ibu nanti cheese kacang buncis, cheese semua ya. Oke, jadi harus cheese gitu ya. Oke, cheese kacang buncis. Oke. Oke, sekali lagi dengan gaya sarange. Oke, teman-teman. Ya, sarangenya itu. Oke, ya, namanya sarange. Oke. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sertifikat menyusul ya teman-teman ya. Nanti kita bagi link drive-nya di grup Guru Hebat Kaltim. Oke. Baik, Terima kasih. Oke. Sama MD. Iya, assalamualaikum. Terima kasih ya teman-teman. Oke, Bu Erna, recordingnya boleh di stop ya. Kim semangat. Oke. Bu Kasma, terima kasih. Bu Ida, Bu Dalima, Bu Hasniati, terima kasih Pak Kahar, Pak Ali, Bu Ida, Bu Dalima, Pak Bu Dahlia, Bu Evita, Bu Astianti, Bu Nisma, Pak Abdul, Bu Nani, Bu Novi, Pak Ridwan, Bu Dwi, Bu Tuhaini, terima kasih semuanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke. Semangat Kasma. Semangat. Sertifikat menyusul ya teman-teman ya. Terima kasih ya Ibu, mau sholat. Ya. Bu Ida.